Saya pernah pergi ke Jakarta. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. Cina entah ke mana, Melayu entah ke mana, India entah ke mana, Kadazan entah ke mana. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah, di Arab Saudi. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Saya berada di Pudu, di Jalan Pudu. Seolah-olah saya berada di Dhaka, Bangladesh. Mana satu identiti Malaysia sekarang? Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan, perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh... Apa yang terjadi di Malaysia sekarang? Yang terjadi di Malaysia sekarang adalah fenomena yang akan mengakibatkan kehilangan identitasnya dan tergerusnya warga lokal Malaysia itu sendiri, karena dalam penyempurnaan jiwa nasionalismenya kurang tinggi dan masih harus belajar kepada Indonesia. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video, satu pernyataan dari orang Malaysia bahwasanya Malaysia kehilangan jati diri. Oke, kira-kira pembahasan apa dalam video ini? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu ya. 1, 2, 3. Tuan-tuan dan puan, saya berkesempatan berkunjung ke beberapa buah negara, terutama sekali dalam negara sekitar Malaysia. Saya pernah pergi ke Singapura. Saya tahu ibu negara Singapura itu apa. Saya pernah pergi ke Jakarta. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Begitu juga dengan Manila, begitu juga dengan Bangkok, begitu juga dengan Phnom Penh, begitu juga dengan Myanmar. Yaitu bila saya berada di Yangon, saya tahu saya berada di ibu negara Myanmar. Begitu juga dengan Beijing. Apabila saya berada di Beijing dahulu, saya tahu itu adalah ibu negara China. Saya berasal daripada Sungai Petani. Saya berada di Sungai Petani. Bila saya berada ataupun saya pergi ke Kuala Lumpur, saya sudah tidak tahu Kuala Lumpur itu ibu negara mana. Wow. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Benar. Hilang. Cina entah ke mana, Melayu entah ke mana, India entah ke mana, Kadazan entah ke mana. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah, di Arab Saudi. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Benar. Saya berada di Pudu, di Jalan Pudu. Seolah-olah saya berada di Dhaka, Bangladesh. Mana satu identiti Malaysia sekarang? Sekarang saya bercakap tentang ibu negara. Tetapi sekarang ini telah pun menyerap, telah berada di negeri-negeri pula, dinilai di Negeri Sembilan. Seolah-olah kita berada di Islamabad, di Puchong, di Selayang, di Bidong Kedah. Telah ada kedai runcit yang bukan daripada Malaysia. Wow. Di Bidong Kedah, satu bandar kecil di negeri Kedah, di Alostar, di Kota Baru, di Batuas, telah ada kedai runcit yang bukan daripada identiti Malaysia. Ini yang sedang berada ataupun menyerap darah orang Malaysia. Mana penguat kuasa? Mana undang-undang Malaysia? Oh.
marah. Karena itu, kita menyokong saranan daripada sahabat-sahabat kita yang terjah seperti Ustaz Sofian dan kawan-kawannya ke tempat-tempat yang mana yang sepatutnya orang Malaysia berniaga. Tetapi mana identiti Malaysia sekarang? Di Kuala Lumpur contohnya. Saya berada di Jakarta, saya tak nampak warga Bangladesh, warga Arab Saudi berniaga di Jakarta. Saya minta kita jangan terlalu lembut, terlalu open sehingga tenggelam budaya identiti Malaysia di ibu kota kita. Sebab saya agak terkejut sekarang ini. Malaysia dah jadi pasar borong kepada rakyat asing. Mana undang-undang? Mana DBKR? Tolong pantau perkara ni sebab kita tidak mahu Malaysia jadi seperti Palestin. Palestin dulu macam tu. Bagi orang Israel tumpang. Last kali macam mana? Ya betul nampak macam gila ataupun nampak macam takkan jadi macam tu Malaysia. Tetapi jika kita biarkan, dia akan jadi begitu. Sehingga sekarang di kampung-kampung dah ada kedai rungkit orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya cabut lah. Saya bagi tahu kalau mereka ni ada lesen, mereka ni ada permit, saya bagi cek. Jadi saya nak bagi tahu mana ada warga Arab boleh berniaga, berdiri tepi jalan, panggil orang masuk, mana ada? Kalau ada apa panggil di BKM, tak ada semua. Bohong. Saya nak bagi tahu, kosong apa cek? Saya tak mau cek. Saya cuma nak bagi tahu kepada DBKL. Saya cuma nak bagi tahu ini perniagaan. Hamba cek kalau mereka ada permit. Panggil tahu keman cek. Bohong, semua tak ada permit, semua kosong. Hey, Malaysia ada negara, ada undang-undang, ada DBKL, ada PDRM, ada immigration. Kita bersuara sebagai rakyat Malaysia. Ini kita mewakili rakyat. Apa mana boleh monopoli perniagaan rakyat? Apa cek saja. Kalau saya bagi tahu tak betul, apa cek? Mana DBKL? Keluarkan bukti semua ini ada permit. Malaysia jadi kayak krisis identitas nggak sih? Aduh, gue nggak bisa jawab ini ya guys. Cuma gue mau kasih contoh aja nih. Kalau kalian punya waktu, kalian buka YouTube, kalian nonton video parlemen Malaysia bersidang. Memang pada umumnya anggota parlemen di Malaysia itu ketika sidang parlemen, mereka akan bicara dalam bahasa Melayu ya guys. Cuma ada beberapa anggota parlemen yang bicaranya dalam bahasa Inggris gitu loh. Dan yang ngomong bahasa Inggris ini bukan cuma anggota parlemen yang etnis di non-Melayu, ada anggota parlemen yang orang Melayu pun dia tetap bicara dalam bahasa Inggris begitu loh. Coba kalian bayangin ya guys, misalnya di gedung DPR MPR kita lagi sidang parlemen, tiba-tiba ada anggota parlemen bicara dalam bahasa Belanda. Gue contoh ini. Hallo, goedemorgen allemaal. Ik ben Pierre van Manado. Vandaag 15 Juli 2023, bla 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 bla. Kalian bayangin ya guys, lagi ada rapat di gedung DPR MPR kita, terus ada anggota DPR MPR kita yang bicara dalam bahasa penjajah kayak gitu. Apa nggak berterbangan itu bambu runcing di ruang rapat? Oke teman-teman, ya demikian ya satu pernyataan orang Malaysia yang merasa Malaysia itu sudah kehilangan identitas. Kalau kita sangkut pautkan dengan kondisi Malaysia yang sekarang ini dengan berjubelnya orang-orang asing yang ada di Malaysia seperti Bangladesh, seperti Pakistan, Arab, Nepal, dan lain-lain. Ini memang betul yang dikatakan orang Malaysia. Tentunya setiap sepanjang mata memandang itu yang dilihat bukanlah warga Melayu, bukanlah warga Cina, melainkan warga asing seperti Bangla, Pakistan, dan lain-lain. Dan tentunya bagi orang tempatan merasa sangat aneh ya, sangat asing ketika mereka
berada di daerahnya sendiri. Inilah yang terjadi di Malaysia. Seperti yang dikatakan oleh orang Malaysia tadi, bahwasanya ada kekhawatiran Malaysia ini bisa seperti Palestina yang merasa tersingkir di negaranya sendiri. Oke, memang benar-benar luar biasa teman-teman ya, untuk isu-isu warga asing yang sampai detik ini masih membanjiri Malaysia, yang sudah mampu menguasai ekonomi, yang sudah mampu memonopoli tempat-tempat strategis bagi mereka untuk bisa leluasa berusaha, terutama berdagang. Sekali lagi, kebanyakan tokek ataupun bos-bos toko di sana itu justru bukan orang Melayu, justru bukan orang tempatan, melainkan orang-orang asing. Malaysia sekarang seperti bom waktu yang kapan saja bisa tidak terkendali, bahkan chaos, karena saking banyaknya warga asing yang datang ke Malaysia, yang dimana ada banyak warga asing yang tinggal di Malaysia dan dari berbagai negara, terutama Bangladesh, Pakistan, Tamil, Cina, dan banyak lagi yang makin hari makin menguasai Malaysia. Akankah Malaysia akan mampu menghilangkan krisis identitas di negaranya sendiri?